أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والحيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت، ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ختم النبيين وإمام المرسلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال أيضا في الحديث: اتق المحارم تكن أعبد الناس إلى آخره al-hadis. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Ikhlas Blok AB Minasaupa yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah ini subuh Jumat pertama di bulan Zulhijjah. Allah masih berikan kita begitu banyak nikmatnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Yang lebih penting lagi, mudah-mudahan hati kita istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput. Bahkan nanti ketika kita semua dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat mencintai kita. Mudah-mudahan kita semua, pasangan kita, anak cucu kita, semuanya dibangkitkan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bulan Zulhijjah disebut juga dalam Al-Quran Syahrul Hurum, bulan mulia. Sama penamaan dengan tanah haram atau tanah mulia. Makanya orang-orang yang berangkat haji, kenapa begitu besar pahalanya? Karena dia berangkat di bulan haram, yang mereka tuju adalah tanah haram. Apa kemuliaan bulan haram dengan tanah haram? Di bulan haram ini, semua kebaikan yang kita lakukan, maka Allah lipat gandakan pahala. Di tanah haram
semua kebaikan yang kita lakukan juga dilipat ganda pahalanya. Satu kali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau di Masjid Al-Ikhlas 27. Satu. Jadi kalau di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1000, makanya banyak orang pulang haji, pulang umroh tidak mau sholat. Ditanya kenapa tidak sholat ke Pak Haji, bilang banyak sholatku di sana Ustaz. Jadi cuti dulu ini 2 tahun. Ini kapan dibilang tabattu. Kalau haji kan ada 3, haji ifrad, qiran, tamattu. Ini tabattu ini. Sampai-sampai Allahu Akbar. Tapi mudah-mudahan yang berangkat haji tahun ini hajinya mabrur. Banyak sekali nih kabar-kabar berita terkait visa. Kalaupun yang belum berangkat jangan berkecil hati. Mungkin ada sesuatu yang Allah mau jadikan pelajaran kehidupan. Tapi yang Allah mampukan. Ada orang kelihatan fisiknya mampu, uangnya mampu, tapi Allah belum mampukan. Makanya labbaik Allahumma labbaik, panggilan Allah. Nah, jadi ada 4 panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik, panggilan Allah. Labbaika nabiyyaka laka labbaik, panggilan nabaik, panggilan syaitan. Kalau panggilan Allah, kalau Allah yang undang kita ke sana, maka tidak ada halangan sedikit pun. Ada panggilan Nabi, ada. Kelihatan tidak bisa berangkat karena tidak ada uangnya, tapi tiba-tiba ada orang yang bayarkan dia berangkat. Yang Allah mampukan dia, ternyata cek per cek amalannya, salawatnya tidak pernah kurang 1000 kali dalam sehari. Nabi yang undang dia ke sana. Ada panggilan malaikat, tidak berangkat orangnya, ada jadi Makassar, tapi ada kebaikan yang Allah lihat dari orang tersebut, sehingga Allah wakilkan malaikat untuk membadalkan umroh atau hajinya. Maka tetap dia dapatkan pahala umroh atau pahala haji. Bagaimana panggilan setan? Ini bahaya. Ria, takabur. Makanya sama mungkin travel kita, sama pembimbingnya, sama hotelnya, sama pesawatnya, tapi pahala belum tentu sama. Nah, makanya haji yang mabrur itu tanggal 8 hari Tarwiyah itu jatuhnya pada hari Rabu. Tanggal 9 hari Arafah, hari Kamis sudah diumumkan ya. Karena kita Idul Adha tanggal 10 di tanggal 6 di hari Jumat. Pada jam 12 siang sampai maghrib, Arafah itu adalah mengenali diri, tahu tentang kekurangan diri. Ya Allah, hari ini saya tahu kekurangan diriku, yang bisa sekali kodong sholat berjamaah di masjid, tapi lebih banyak ku tunda-tunda. Sholat sunnah masih bisa ku lakukan, tapi sengaja saya tidak lakukan. Kenapa? Karena saya menganggap itu cuma sunnah. Masih banyak pikiran burukku kepada saudaraku manusia. Maka sesuatu yang buruk berubah menjadi baik pada saat di Arafah. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kemudian dia bawa kekurangan itu menuju Masy'aril Haram di Musdalifah. Dan setelah itu dia berangkat ke pelemparan jamrah. Dia lemparkan keburukannya seperti batu itu. Bismillahi Allahu Akbar. Sama halnya orang menyembelih kurban, doanya Bismillahi Allahu Akbar. Yang pada saat itu dia berjanji, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Jadi doa orang yang setelah melempar jamrah sama doa yang kita baca setelah menyembelih kurban. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh
Dan itu juga sambungan daripada bacaan doa iftitah kita. Ada yang pakai bait baini, ada yang pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Berjanji Allah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillah, tidak ada yang lain kecuali untukmu ya Allah. Maka sesuatu yang buruk berubah menjadi baik, namanya birrun. Kebaikan itu bertahan sampai dia meninggal, namanya mabrur. Makanya al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Jadi pertahanan haji itu sampai mati. Jadi pulang pi orang itu baru ditahu bahwa apakah mabrur hajinya. Jadi kalau ada orang yang berangkat haji sebelumnya pelit, sampai lagi pulang ke Makassar tambah gigi, berarti mardud, tertolak. Makanya kita yang pulang haji, kalaupun tidak dipanggil haji, jangan makin sakit hati. Yang penting Allah katakan mabrur hajita, kan begitu. Lagi pula kalau mau jadi dipanggil haji, masuk pasar maki. Ini pasar Todopoli, basuta itu di pasar cari apa ki haji? Mau kita tahu kenapa dipanggil haji, supaya tidak kasaki menawar. Masa haji baru banyaknya penawaran gitu. Jadi sebenarnya, nah, kesemuanya itu kita bisa lakukan di dunia. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebelum Allah menjemput kita, karena kita ini semua akan dijemput oleh Allah, mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap. Kalau yang wajib-wajib yang kita andalkan, jadi ada seorang kiai bertanya sama muridnya, siapa yang mau berangkat haji tahun ini, tahun depan? Kata kiai, muridnya mengatakan, kami kiai. Kata Pak Kiai, biaya haji tahun depan kan 7 juta, itu tahun 70-80-an. Dan ada daftar antri. Kalau sekarang kita mendaftar haji, insya Allah kalau tahun ini kita mendaftar, kalau wilayah Makassar, itu sekitar 38 tahun kita menunggu, kalau reguler 38. Jadi kalau umur tak 60 tahun baru mendaftar, insya Allah hampir 90 tahun lah baru kita berangkat. Ya satu kloter kursi roda semua, pokoknya baru turun dari pesawat, labbaik ahai suami. Nah, adapun yang ambil Ohana Plus itu untuk ambil porsi itu sekitar $4.000, berarti sekitar 60 jutaan. Itu kalau kita mau ambil porsi satu. Jadi kalau kita mau ambil porsi, tapi juga 7-8 tahun kalau dari Kementerian Agama, tapi 5 tahun terkadang muncul minama. Tapi tidak bisa dijanjikan bahwa, jadi kalau ada orang yang tawari kita Ohana Plus, kemudian janjinya cuma 2 tahun, bukan Ohana Plus itu. Jangan sampai kita salah. Ohana Plus itu kalau secara umum 7-8 tahun. Adapun yang 6 tahun ya mungkin lebih cepat tapi selalu kita sampaikan 7-8. Lebih bagus dijanji orang lebih lama daripada dijanji orang cepat berangkat kemudian tidak berangkat. Begitu. Kalau visa yang diterima tahun ini ada mujamalah, ada juga proda sebenarnya. Cuman terakhir ini pemberitahuan dari Asosiasi Haji mengatakan banyak visa proda yang tidak keluar. Kalau proda kan sekitar 295 juta. Ada bahkan yang kalau dekat-dekat hotelnya 350 juta. Ada yang tanya saya, Ustaz, adakah doa-doa atas supaya bisa kodong ke tanah suci? Maukah itu yang langsung berangkat, Ustaz? Aku bilang, kalau sudah ke salat subuh, baca ke surah Al-Waqiah. Terus surah Ar-Rahman. Mau sekali kau percepat, Ustaz? Coba tambah ke surat Tanah. Jadi 3 itu surah yang kita harus lengkapi. Surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, baru ditambah surat Tanah, insyaallah. Oke. Jadi kita lanjut. Kata Kiai, siapa yang mau berangkat? Santrinya mengatakan kami. Kalau begitu
di antara kalian harus menabung mulai hari ini 2.000 rupiah satu hari. Ada santri menghitung, Kiai, kalau saya hanya menabung 2.000 rupiah sehari sampai tahun depan, nah biaya haji tahun depan itu 7 juta, tidak mungkin bisa sampai. Yang cukupnya cuma 730-an. Makanya kata Kiai begini, nah, memang kalau yang Anda tabung, yang wajib Anda tabung memang 2.000, tapi yang sunnah Anda tabung 500.000, 1 juta. Artinya apa? Kalau dalam kehidupan ini Bapak Ibu, yang kita andalkan cuman ibadah-ibadah wajib, lalu apa yang kita mau bawa ke kubur nanti kalau tidak dibarengi dengan ibadah-ibadah sunnah? Ibadah wajib yang mana juga yang kita andalkan? Itu kubur lebih lama dikubur daripada hidup tak di dunia. Lebih lama dikubur. Seandainya kita bisa dengar Bapak Ibu 5-7 kali itu kubur memanggil calon penghuninya. Nah kita ini calon penghuni kubur semua. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap. Itu mati tidak mesti harus tua pi orang Bapak. Mati itu tidak mesti harus sakit. Bahkan baru-baru ini saya ceramah takziah itu di daerah Sudiang, yang meninggal baru-baru yang viral di Tompo Pulu, yang kena air bah, yang anak unhas usia 21 tahun mendaftar ke di Mamuju, lulus bulan depan ini, bulan 6 mau dibawa keluarganya ke sana, tapi baru-baru ini 2 minggu yang lalu meninggal. Ada juga yang di Jeneponto itu kasihan, mendaftar ke tentara di Makassar, lulus tinggal nalengkapi itu, ada berkasnya ketinggalan, dia berangkat ke Bantaeng, ambil di Bantaeng kecelakaan, meninggal dekat rumahnya. Udah iya. Aku bilang bagaimana yang tua-tua umur 60 ke atas tidak perlu dipantau, insya Allah mati sendiri gitu. Artinya kalau yang hidup saja mati, apalagi yang kalau yang muda saja mati, apalagi yang tua. Kadang biasa orang tua na lupa bilang mau mati. Ya. Kita ini paling senang kalau dipuji kita tambah muda. Apalagi kalau reuni baru bilang teman, tapi tambah muda kuras, ambil makin nanti saya tangkis ke semua. Tapi kalau dibilang gitu sakit nah hati kita, padahal tua makin. Yang kita syukuri ini Bapak Ibu, itu mati tidak berurutan seperti lahir. Kalau mati kan berurutan, kalau lahir kan berurut. Mesti kita duluan lahir, baru orang tua, baru kakak pertama, baru Anda, kalau Anda yang kedua, baru yang ketiga, baru yang bungsu. Kalau 4 orang kita bersaudara. Tapi kan mati tidak. Terkadang cucu duluan, kemudian nenek kan. Apa hikmahnya? Supaya tidak stres Karena kapan mati sesuai dengan urutan lahir, pasti stres kalau meninggal kakak. Coba makin ditanya, siapa ini yang meninggal? Kakakku. Jadi siapa setelahnya? Saya ini. Bagaimana ini saya kasihan? Urusanmu, saya bungsu. Begitu enak itu yang bungsu. Apalagi kalau 9 kita bersaudara, itu yang bungsu paling lama. Ayo Allah Akbar ya Karim. Nah, jadi kemudian ketika kita masuk ke liang lahat, kita tidak pernah tahu di mana kita dikuburkan. Sebenarnya tidak terlalu tepat itu kalau kita beli mimam di tanah kuburan. Walaupun ada yang sudah kapli mimam ada teman saya di pengurus Majelis Ulama Indonesia Makassar, Nabila Mustaz, itu hari kami mengantar jenazah ke daerah Patalasang, Nabila Mustaz, saya berteman 4 orang itu dari pondok. Jadi ada itu hari orang jual tanah kuburan. Jadi Nabi bilang itu temanku itu yang 3,
Pak Ustaz, beli maka juga satu. Gue bilang, jangan deh, kita mau dulu beli. Alhamdulillah Ustaz, itu 3 temanku turun semua sudah. Jadi nah bilang, itu yang sudah kaplin tanah kuburan masuk ke semua media. Saya mami ini. Langsung bilang, untungnya tidak beli Kak juga. Coba beli Kak, saya ini yang tempat. Tapi kan di mana orang dikuburkan Bapak Ibu itu tidak kita tidak pernah tahu. Yang jelas di mana orang dikuburkan, disitulah material tanah yang Allah ambil ketika orang itu diciptakan. Maka ada orang Minasaupa Blok AB berangkat ke tanah suci, meninggal di Madinah, dikuburkan di Baqi. Tapi tabi, dia bukan orang Madinah, dia orang Makassar, tinggal di Minasaupa. Lalu kenapa Allah ambil nyawanya di Madinah dan dikuburkan di Baqi? Dia memang orang Makassar, tinggalnya di Blok AB Minasaupa. Tapi material tanah penciptaannya diambil dari tanah Baqi, maka dikembalikan ke Baqi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah engkau diciptakan, dari tanah itu pula engkau nanti dikembalikan, dan dari tanah itu pula engkau nanti dibangkitkan kembali. Makanya kita ini yang hadir minta sama Allah, mudah-mudahan nanti dikuburkan bukan di tanah sengketa, digusur nanti. Ini juga yang dibaca kalau kasih turun jenazah ke liang lahat. Makanya kata ulama, lahat itu kemiringan tanah pada kepala, ini yang masuk. Ulama juga berpendapat lahat itu adalah bulatan tanah yang diambil untuk mengganjal kepala si mayit. Sebenarnya kalau saya mau tanya ke bapak-bapak ini yang hadir, ada ibu-ibu di belakang? Tidak ada? Ada? Ku tanya kini bapak ibu, kalau disuruh pilih-pilih, siapa yang kita harapkan duluan meninggal? Kita suami atau istri? Kenapa ragu-ragu menjawab? Kalau saya sebaiknya istri saja dulu, istri saya. Kenapa istri? Kalau istri duluan, sebelumnya itu dia bisa berpesan sama suaminya. Apa wasiatnya, Bapak? Kalau saya duluan meninggal, oh ya tahu kabarnya kalau saya duluan meninggal, kita kodong yang kasih turun jenazahku ke liang lahat kah? Artinya begini, ibu-ibu, mahkotanya yang paling mulia itu kan rambut, yang tidak pernah disentuh sama seorang pun kecuali mahramta atau yang disalon oleh yang potong rambutnya. Masa di hari terakhir tak ketika dimasukkan ke liang lahat, dibuka kain kafan tak, yang sentuh kepala tak adalah orang lain, mending suami. Kan begitu. Pernah saya ceramahkan begini Bapak Ibu, bahkan teman ada ibu-ibu langsung berdiri itu hari malam takziah, baru natunjuk anunya. Jadi ada pernah ceramahkan begini, jadi berdiri tuh ibu-ibu baru natunjuk suaminya, Bapak dengarkan itu ceramah ustaz kah? Kira-kira nanti kalau meninggal Kak, mau tunjuk kasih begitu Nah bilang suaminya, jangankan nanti ini malam saja kasih turun memang. Tidak ada tuh harapan suami ini begitu. Maksudnya itu jaga saya itu perasaan, jangan bilang begitu Pak. Langsung jadi, ketika kita ambil tanah kemudian kita ganjal kepalanya, zikirkan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Sebenarnya ini zikir pagi dan petang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kenapa dibacakan zikir ini?
Dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan, Ummu Su'aib. Ummu Su'aib itu karena anak pertamanya namanya Su'aib. Itu contoh dari Nabi. Maka kita pun yang hadir ini terkadang kita dipanggil dengan nama anak pertama. Nabi itu anak pertamanya namanya Qasim. Maka biasa beliau dipanggil ya Abul Qasim. Maka kita punya anak pertama namanya Alif. Maka kita pun dipanggil bapaknya Alif. Kan begitu. Itu contoh dari Nabi. Dan nama anak pertama itu tidak akan tergantikan. Sekalipun meninggal, nama itu tidak tergantikan. Biar meninggalnya anak pertama tetap panggilan tak. Bapaknya si Fulan. Kan itu. Apa kata Ummu Su'aib kepada anaknya Su'aib? Su'aib anakku, kalau meninggal kak nanti anak sudah dikuburkan, berdiri tidak jauh dari kepalaku, kemudian ingatkan saya la ilaha illallah. Meninggalnya ibundanya, natunaikannya menjadi wasiat ibunya. Lalu berdiri Su'aib pada saat itu, lalu beliau mengatakan, ya Ummu Su'aib, jangan lalu lupa la ilaha illallah. Malamnya Allah pertemukan Su'aib dalam mimpi dengan ibundanya. Lalu apa pesan ibunya? Untung anakku ingatkan la ilaha illallah. Karena ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Seandainya tidak ada kehidupan setelah kematian, Bapak Ibu, tidak nasurgit Nabi kalau lewat ke pekuburan ucapkan ke salam. Siapa yang kita mau ucapi salam kalau tidak ada kehidupan? Jangan dianggap remeh ini. Orang yang selalu mengucapkan salam kalau lewat ke pekuburan, nanti kalau meninggal diantar jenazahnya masuk di pekuburan, apa Nabi bilang penghuni kuburkah? Datang orang baikkah? Apa kebaikannya? Setiap lewat ke pasti doakan ki, assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi jangan makin tunggu jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Singgah ki. Kira-kira singgah ki? Tidak baiknya tahu disuruh singgah baru tidak singgah. Makanya kata ulama, sekalipun tidak ada hari-hari khusus untuk ziarah kubur, tapi kalau mau kita dirasakan kehadiran tak bagi penghuni kubur kah, ziarah di hari Jumat atau satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Afdalnya itu malam Jumat jam-jam 2 malam. Saya pernah merasakan itu ziarah kubur jam 2 malam. Tidak ada ganggu, tidak ada minta-minta sedekah, tidak ada parkir. Pokoknya coba mungkin. Kan ada pernah curhat, Ustaz banyak sekali minta-minta sedekah. Aku bilang kasih, kita kan ziarah kubur sekali setahun. Mau masuk Ramadan, 2.000 lah satu orang kita kasih. Itu kan tidak seberapa. Iya Ustaz, cuman kan kaget-kaget kebiasa. Aku bilang kalau tidak mau diganggu sama orang yang minta-minta jam 2 malam, coba mungkin paling yang lain diganggu doakan juga. Nah ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini pada dasar, apalagi ketika kita berapa ukurannya kubur? Ini saya bahas tentang kematian sedikit. Ada juga request dari jamaah dari beliau. Berapa ukurannya kubur Bapak Ibu? 2 kali. Orang kaya berapa? Orang miskin? Pejabat? Ada orang kaya kuburannya 1 hektar. 3 rumah, 2 dikontrakkan. Masih ada kos-kosan tak? 1 kos-kosan 2 petak ini setiap petak 20 kamar, berarti 2 petak 40 kamar, lumayanlah. Masih ada tanah kaplintah, masih ada sawah tadi kampung yang sangat produktif. Meninggal dicarikan ukuran tanah 2x1, bukan tanah tak, dan bahkan dibayar Pekuburan umum di Makassar itu 1 sampai 7 juta, sampai 10 sekarang. Kalau mau agak mahal sedikit daerah 2 Pak Bangian dekat Patung Masan itu ada 19 juta, ada 20. Lebih mahal sekali Jalan Malino, Darussalam kalau tidak salah, dekatnya Manyora, sekarang sudah tembus 40 sampai 45 juta. Jadi sudah masuk 45 juta.
Ini kan baru-baru di situ dikuburkan Ustadz Ujas kan, Ustadz Manjat, kemudian Pak Kakanwil juga kan di situ dikuburkan. Itu masih 30 juta itu hari. Sekarang naik lagi 40. Makanya saya tanya teman, mahalnya itu di apakah fasilitasnya di situ? Aku bilang kemungkinan besar tidak ada kapal malaikat mungkar nakir di situ. Yang kedua, ada fasilitasnya apa itu? Full AC dan free wifi. Bagus gitu. bikin warkop itu stadion gitu. Ini Allahu Akbar ya Karim. Kita semua kan apa yang kita harapkan nanti dikubur Bapak Ibu, ampunan dan rahmat Allah, tidak ada yang lain. Jika Allah sudah ampuni kita, aman kita. Yang bikin susah kita nanti dikubur kalau ada dosa, yang bikin ribet kita nanti di padang mahsyar kalau ada dosa, yang disiksa nanti di neraka kalau ada dosa. Tapi kalau dosa kita diampuni, apa yang bisa membuat dosa kita diampuni? Banyak. Salah satu istighfar, perbuatan baik tak akan menggugurkan dosa-dosa. Apalagi ini di bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin al-amalus salih. Tidak ada hari ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk berbuat baik 10 kecuali 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berarti mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Amalan apa yang dicintai oleh Allah? Jadi semua status kebaikan yang kita lakukan berubah dari amalan biasa menjadi amalan yang dicintai Allah. Puasa Salat sunnah misalnya salat duha. Salat duha tak kemarin biasa. Ini hari salat duha tak sebentar menjadi salat duha yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya banyak orang yang mengisi di hari-hari 10 besar puasa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal puasa karena dia menganggap puasa itu adalah amalan terbaik karena Allah sendiri yang pantau. Maka dia puasa mulai tanggal 1. Kalau kita tidak mampu puasa 9 hari, jangan tinggalkan puasa 2 hari. Tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau tidak mampu 2 hari, minimal 1 hari. Yakni tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Apa pahalanya? Yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu tepatnya hari Kamis nanti, bertepatan lagi pas hari Kamis. Masya Allah. Tanggal 10 Zulhijjah haram kita berpuasa karena hari nahar, hari raya Idul Adha. Ada 5 hari yang kita haram berpuasa, hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tapi kalau hari raya Idul Fitri sunnah untuk makan sebelum kita berangkat ke tempat sholat. Kalau mau lebih afdal yang ganjil kah? Misalnya makan kibur rasa 1 masih mau ki, harus 3. Kalau 3 masih mau ki, 5 pi. Kalau 5 masih mau deh, 7. Insya Allah kalau cukup ki 7 burasa kita makan, tidak pergi ke sholat Idul Fitri. Afdal untuk tidak makan apa-apa, pulang pagi. Dan makanan yang pertama yang kita afdal makan adalah daging kurban. Itu cuman kan susah karena nanti dibagikan ke daging kurban sore pi. Maka rekodi makin bersama panitia, gua ambil dulu 1/2 kilo kamu ke dong masak ini bilang Ustaz bin Abdal ke makanan pertama gitu. Kalau cepat disembeli. Sebenarnya afdalnya itu makanan pertama yang kita makan adalah daging kurban. Jadi yang tanggal 10 sekarang fasalli, salatlah, wasalli li rabbika wanhar, kurban. Ini lihat berapa kelompok itu ya. Alhamdulillah. Ustaz, apakah syaratnya? Apakah berkurban? Pertama Islam. Jadi orang Islam tidak perlu berkurban, tidak perlu berkurban. Ustaz, di kantor saya kan saya punya bos itu non muslim. Tapi motornya berkurban katanya. Ada sapi beli 1 ekor, itu namanya
daging satu. Oh begitu di Ustaz? Iya. Tapi bisa diambil dagingnya? Bisa. Yang tidak boleh dimakan dagingnya sama turunannya kalau orang meninggal kita niatkan. Misalnya ada keluarga tak meninggal, masukin namanya di daftar berkurban, maka semua dagingnya, pembagiannya tidak boleh dimakan sama anak-anaknya, mesti dibagikan. Makanya ada pernah ibu-ibu, aku bilang, Bu, siapa yang orang mati semua itu di kelompok 5? Bilang, kan orang mati, katanya tidak bisa dimakan dagingnya. Itu yang meninggal, kami memang meninggal, tidak bisa makan dagingnya. Kita masih hidup, bisa nih. Oh begitu di salah, ini salah, itu bertanya. Oh, pembagian daging itu jadi ada pun orang kita kasih tidak masalah, namanya hadiah, tidak masalah itu. Kalau tergantung yang mau, kalau dia mau kasih silakan, itu haknya. Makanya kita yang selalu makan daging, jangan makin terlalu banyak, kita ambil, bagi nih. Gitu. Itu syarat yang kedua ada balik, jadi anak-anak tidak perlu diikutkan kurban. Kalau pahalanya boleh kita niatkan dan bersedekah, bukan hamba sahaya. Yang keempat adalah berakal. Jadi itu syaratnya berkurban. Jadi kembali pembeliannya dan tidak bisa dijadikan upah. Misalnya, Ustaz, kita minang sembeli kurban punah, berapa itu upahnya biasa kalau Ustaz? Misalnya kita ambil 100.000 satu ekor, berarti kalau 7 ekor 700. Kita bilang sama Ustaz, jangan maki dikasih uang di dagingnya mu itu 5 kilo kita ambil sama kepalanya. Nah, itu tidak boleh. Itu berarti bagian kurban dijadikan upah. Kasihkan dia upahnya. Kalau kita mau hadiahkan daging atau kepala beda. Kalau hadiah namanya. Jadi tidak bisa. Jadi dia bilang, itu mau deh kasih, jangan. Nah, itu kasih upahnya. Makanya kita ini ibu-ibu, kalau nyetor uang kurban, jangan nyetor kini uang kurban sekaligus operasionalnya. Karena itu sapita tidak langsung datang ke sini, ada yang ngantar kini. Sampai di sini di sekitar masjid juga tidak dibiarkan di begitu, mesti ada yang jaga. Kalau itu yang jaga cuma kopi jenuh kasih yang, insya Allah besok tidak ada sapita. Enggak ada kopi, rokoknya, kemudian ada sedikit bisa dipegang. Panitia kurban sukarelawan, ditahu itu sukarelawan, suka dan rela tidak dapat daging. Itu panitia. Jadi panitia kurban itu tidak sama panitia zakat atau amil zakat. Kalau amil ada pembagiannya, kalau panitia tidak ada itu. Tapi ada tuh biasa panitia lebih banyak daging pada yang anak-anak yang bawa rumah dulu nak. Jadi kalau itu anak 5 kali bolak-balik baru tak 2 kilo, 10 kilo. Artinya jangan sampai ini tidak, bukan hakta. Kemudian ayyumalah min nabata min haramin fannaru auladihi, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka Ustaz, katanya kita yang tidak. Ini maksudnya perjualbelikan itu kalau jadikan upah dan sebagainya, itu namanya. Tapi kalau kita kasih tahu 1 kilo, tidak apa-apa nih kalau dia mau jual. Bukan mungkin cuma kita yang kasih, banyak yang kasih. Jadi kalau 10 orang yang kasih kan terlalu banyak, baru tidak ada berasnya. Mending jual kena belikan beras. Dia makin campur kalau sudah dibagi. Ada biasa nak kasih tahu ke temannya, dia makin kasih gitu tetangga sebelah, nah jual di dagingnya. Jadi tahun depan kodon tidak dapat nih. Kita ini terkadang tidak disuka sama orang bukan karena perbuatan tak, tapi karena bahasanya orang yang tidak suka sama kita. Kan begitu.
Kalau kau tonjian tidak suka, jangan libatkan kita. Dia yang bermasalah sama tetangga, jangan teman itu. Kau tunggu deh, kita ini lain tong. Tetangga itu kerabat terdekat. Apa tetangga? Mau ke telepon pemadam? Jangan nih, tunggu dulu keluarga aku dari Bone. Tunggu nih. Tapi itu tetangga yang paling dekat. Makanya ada 12 adat bertetangga. Yang pertama, kalau ketemu duluan kita lihat tetangga tak sapa, assalamualaikum. Yang kedua, jangan kita terlalu panjang bicara tak sama tetangga. Ditakutkan kalau panjang bicara ya diceritai orang. Yang ketiga, jangan terlalu banyak pertanyaan. Karena tidak semua tetangga suka ditanya-tanya. Bu, mau ke kemana? Ke pasar. Oh iya, hati-hati. Bu, kemana? Ke mall. Mall mana? Apa kita cari? Iku mau suka tahu ke belanjaan. Banyak itu pertanyaan no. Itu. Yang keempat, kalau sakit dijenguki. Kalau kemudian kalau dia berhasil anak-anaknya ucapkan selamat, kan begitu sebenarnya. Jadi kemudian afdal bagi yang berkurban sebenarnya menyembelih kurbannya sendiri. Jadi afdal itu bagi yang berkurban menyembelih kurbannya sendiri. Kalau kita mampu bagi laki-laki. Jadi kalau perempuan memang diwakilkan untuk menyembelih laki-laki. Apakah boleh menyembelih kurban malam? Kalau malam menyembelih kurban itu makruh. Afdalnya siang. Makanya kita kalau tidak mampu menyembelih di tanggal 10 masih ada hari tasyrik. Ada tanggal 11, 12, 13 baru ada wanta, baru kita berserah. Yang penting sebelum maghrib di tanggal 13 itu misalnya habis zuhur baru ada wanta, beli kambing 1 ekor yang harganya 3,5 misalnya atau 4 juta, bisa makin berkurban. Bertakbir itu kan 3 hari, 4 hari pada hari raya Idul Adha. Makanya dan pisau yang kita pakai menyembelih harus yang tajam. Itu Nabi Ibrahim ketika menyembelih yang bebas, tidak seru itu kau ceritakan. Masuki dulu, dicoba ini dulu leher kayak. Tapi tidak padahal tajamnya namamu. Abecarim itu besi. Bagaimana mungkin saya bisa melukai lehernya Ismail alaihissalam sedangkan Allah perintahkan jangan kau lukai. Nah tarim yang ketiga, bismillah, Allahu Akbar. Ada midara perasaannya. Sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada tuh orang bertakbir di malam takbiran main-main Allahu Akbar. Nama hati mako Allahu Akbar. Pelan-pelan sakit Allah, subhanallah. Jadi sebenarnya berkurban itu tidak dilihat dagingnya. La yanalallahu luhumuha. Allah tidak butuh daging, dima'uha. Allah tidak butuh darahnya. Yang dibutuhkan oleh Allah yanaluhu taqwa, yakni ketakwaan. Makanya ibadah kurban adalah uluhiyah, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap bulu tanduk dan kukunya akan bercerita nanti. Kenapa tanduk bulu dengan kukunya? Artinya dari kata ulama, kalau sesuatu yang tidak penting yang menjadi sampah saja di binatang kurban itu menjadi saksi, apalagi yang menjadi manfaat. Dan luar biasanya ketika disembelih kurban sebelum darah itu menetes ke tanah, maka Allah sudah ampuni dosa-dosa. Itu kata Nabi, mau wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau, kata Nabi, jangan kau dekati tempat salatku. Insyaallah sehat-sehat ke semua Bapak Ibu, panjang umur dan penuh barokah.
Kalau Allah sudah ampuni dosa tak dikuburkah? Pasti Allah berikan rahmat buat kita. Nah ini nih rahmat yang kita butuhkan. Rahmat itu adalah semua hal yang baik, entah tidak disiksa di kubur, dan yang paling penting dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim rabbi wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا غفار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Mudahkan kami melakukan kebaikan, persulit kami melakukan maksiat dan kejahatan. Ya Allah, untuk orang tua kami, kerabat, saudara kami yang telah mendahului, Allah, luaskanlah kuburnya. Ampunilah dosa-dosa mereka, baik dosa-dosa yang mereka sengaja maupun yang mereka tidak sengaja, yang mereka ketahui maupun yang mereka tidak ketahui. Mudah tempatkanlah mereka di tempat yang lebih baik daripada tempat yang mereka tinggalkan di dunia. Ya Allah ya Rahman, berkahilah seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas Blok AB Minasaupa ya Allah. Berkahilah seluruh jamaahnya, berkahilah orang-orang yang tinggal di sekitarnya, berkahilah rumah kami, berkahi anak-anak kami, berkahi pekerjaan kami, jauhkan dari bala, malapetaka dan hal-hal yang buruk. Di antara kami semua yang hadir, keluarga kami, orang tua kami, anak cucu kami, ada yang sedang Engkau uji dengan penyakit, ya Allah, angkat penyakitnya, ganti dengan kesembuhan. Allahumma antas syafi'a, la syifaa illa syifa'uka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, fatawakkal 'ala Allah da'wata wa risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih yang sudah mengikuti kajian subuh.